Halo, selamat siang pemirsa. Tidak hanya dipakai Presiden Prabowo, mobil maung buatan PT Pindad juga akan digunakan sebagai mobil dinas para menteri. Saya Reza Helmi, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, warga dihebohkan dengan penyanderaan terhadap seorang bocah di pos polisi Pejaten, Jakarta Selatan. Pelaku yang beraksi di bawah pengaruh narkoba ternyata teman ayah korban. Pelaku kesal karena tidak dipinjamkan uang. Bocah perempuan 7 tahun terus menangis saat pelaku berinisial IJ menyandera korban di pos polisi Pejaten, Jakarta Selatan dan mengancam menggunakan senjata tajam. Sementara warga dan polisi di luar berkerumun meminta pelaku menyerahkan korban. Hasil negosiasi, pelaku minta disediakan mobil. Tak butuh waktu lama, pria parubaya ini berhasil ditangkap. Dari pemeriksaan, pelaku merupakan teman bisnis ayah korban datang ke rumah korban di Jakarta Timur usai mengkonsumsi sabu. Pelaku izin ke orang tua korban membawa korban jalan-jalan menggunakan motor. Namun saat di Pejaten, pelaku yang di bawah pengaruh narkoba panik melihat korban menangis hingga pelaku berhalusinasi. Motifnya sebetulnya dia hanya menjadikan anak ini sebagai tameng ya, karena dia memakai sabu. Sudah diperiksa, dia sudah positif pakai sabu. Usai mendapat perawatan, kondisi korban sudah membaik, sementara kasus ini kini ditangani Polres Jakarta Timur sesuai awal kejadian. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar saat melaju di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Diduga api akibat korsleting di bagian mesin mobil. Arteri Supriyadi. Api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil di Jalan Arteri Supriyadi, Keramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah pengguna jalan berusaha memadamkan api dengan air seadanya. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran sempat membuat kemacetan panjang hingga 1 kilometer. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Hujan badai di Depok, Jawa Barat menerbangkan atap rumah hingga tersangkut kabel listrik. Akibatnya perjalanan kereta komuter lain sempat terganggu. Badai juga membuat baliho roboh. Hujan disertai angin kencang ini melanda kawasan Depok, Jawa Barat sempat membuat takut warga. Kencangnya angin membuat sejumlah pohon tumbang menerbangkan atap rumah warga, bahkan hingga tersangkut ke kabel listrik di stasiun Citayam. Akibatnya perjalanan kereta komuter lain Depok Bogor Senin sore sempat terhenti selama 1 jam. Ya, sedikit terlambat, cuman saya ngopi, jadi nunggu lancar baru naik. Ada sekitar berapa jam, Bang? Mungkin kurang lebih setengah jam. Usai perbaikan, perjalanan kereta komuter lain Jakarta Bogor dan sebaliknya kembali normal. Warga diminta untuk berlindung dalam ruangan saat terjadi hujan dan angin kencang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Bangunan gedung Pusat Kebudayaan Jawa Barat di kawasan Neripan, Kota Bandung ini tiba-tiba ambruk. Saat kejadian tengah digelar pameran lukisan. Akibatnya sejumlah pengunjung dan petugas tertimpa reruntuhan atap gedung hingga mengalami luka-luka. Atap ruang lab komputer SMPN 3 Tanggong, Cianjur, Jawa Barat ini ambruk setelah sempat miring. Tak ada korban dan barang yang rusak karena ruangan telah dikosongkan sebelum kejadian. Bangunan ruangan ini baru direnovasi tahun 2022 lalu dengan anggaran 450 juta rupiah.
Petugas selidiki penyebab ambruknya bangunan. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan karena ruangan kelas tidak terdampak. Sementara itu warga histeris dan panik saat bangunan selasar Pasar Wameo, Kota Bau-Bau tiba-tiba ambruk. Akibatnya 2 orang mak-mak terluka, reruntuhan bangunan juga menimpa 7 motor dan 2 mobil. Diduga bangunan roboh lantaran konstruksinya yang telah rapuh. Tim kontributor iNews melaporkan. Berikutnya, usai digeledah oleh Kejagung, rumah mewah milik mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar di Senayan, Jakarta Selatan nampak sepi. Meski demikian, hingga saat ini rumah ini tidak disegel untuk kepentingan penyidikan. Di rumah mewah 3 lantai di Jalan Senayan nomor 6 dan 8, Jakarta Selatan ini, penyidik Kejagung mendapati logam mulia seberat 51 kg dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 920 miliar. Penggeledahan rumah dilakukan setelah penyelidikan aliran dana dari pengacara dan 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terpidana Ronald Tanur dalam kasus tewasnya sang kekasih Dini Sera Afrianti. Barang bukti uang dan logam mulia total 1 triliun tersebut diakui oleh Zaraf hasil jual beli kasus selama 10 tahun saat menjabat di Mahkamah Agung. Artinya, setiap hari Zaraf mendapatkan uang rata-rata sebesar 274 juta rupiah. Selain penyidikan terhadap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang saat ini dilakukan oleh Kejagung, 3 hakim kasasi Ronald Tanur juga akan diperiksa. Mahkamah Agung akan membentuk tim untuk memeriksa ketiga hakim kasasi atas kasus tewasnya kekasih Ronald Tanur. Pimpinan Mahkamah Agung secara kolektif kolegial telah memutuskan membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan klarifikasi kepada Majelis Hakim Kasasi perkara Gregorius Ronald Tanus. Komisi 3 DPR RI gelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga dalam kasus pemecatan Ibda Rudi Soik. Anggota Kapolresta Kupang Kota tersebut diberhentikan secara tidak hormat justru setelah membongkar praktik mafia BBM. Komisi 3 DPR RI menghadirkan Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga dan Ibda Rudi Soik pada rapat dengar pendapat terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap Ibda Rudi Soik. Usai rapat dengar pendapat, Kapolda NTT menghampiri Ibda Rudi Soik dan memberikan pesan memintanya untuk menjadi polisi yang baik. Anak ayam ini ada di tanganmu. Kalau itu mati terserah kau. Kalau kau mau hidupkan terserah kau. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Dalam rapat dengar pendapat, Kapolda NTT menyatakan Ibda Rudi Soik, anggota Polres Kupang Kota, diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH karena melakukan pelanggaran SOP, melakukan penyelidikan tanpa prosedur dalam mengungkap dugaan praktek mafia BBM yang mengakibatkan kelangkaan BBM di Kota Kupang dan sekitarnya. Setelah putusan PTDH pada 11 Oktober lalu, Ibda Rudi Soik diberikan waktu selama 30 hari untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 gudang di kawasan pergudangan Indro Raya, Karawaci, Tangerang terbakar. Api dengan cepat membesar membuat warga panik. Kobaran api melalap 3 gudang bahan kimia percetakan dan sembako milik PT Berdikari dan PT Rusindo di kawasan pergudangan Indro Raya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Warga pun panik. Petugas pemadam juga terkendala sumber air yang jauh dari lokasi. 16 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, namun lebih dari 12 jam api juga belum bisa dipadamkan. Dua kelompok pesilat terlibat bentrok di Kediri, Jawa Timur. Ironis, sejumlah pesilat melakukan penjarahan di minimarket. Puluhan orang dari 2 kelompok pesilat terlibat bentrok di Kediri, Jawa Timur.
Tak diketahui penyebabnya, sekelompok pesilat keluar dari minimarket di desa Banjarrejo, Kecamatan Ngadiluwi. Mereka mengejar kelompok pesilat lain berkonvoi sepeda motor. Sempat terjadi adu mulut hingga nyaris baku hantam. Polisi membubarkan kedua kelompok dengan mengamankan sejumlah pesilat. Kelompok massa yang satu datang dari arah Tulungagung, yang satunya datang dari wilayah Kota Kediri, sehingga bertemu di wilayah Kecamatan Ngadiluwi, yang pada saat itu adanya ketersinggungan sehingga terjadi perkelahian. Setelah dimediasi, kedua kelompok pesilat sepakat berdamai. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Pemirsa, penyelundupan puluhan anjing untuk dikonsumsi digagalkan komunitas pecinta hewan. Sementara itu, seorang maling mengembalikan motor yang dicuri setelah videonya mencuri viral di media sosial. Puluhan anjing ini berhasil diselamatkan saat kendaraan yang akan menyelundupkannya melintasi di Jatilawang, Kabupaten Banyumas. 35 ekor anjing dalam kondisi lemas dan terikat dimasukkan dalam karung dan 4 lainnya mati. Penyelundupan anjing dari Garut akan dibawa ke Cilacap dan Solo diperdagangkan untuk konsumsi berhasil digagalkan komunitas pencinta hewan Animal Hope Shelter Indonesia. Untuk saat ini, dari temuan masyarakat tersebut, kita sudah memproses lebih lanjut terkait dengan penyidikan. Saat ini sudah kita menetapkan 1 tersangka. Rekaman CCTV pencurian motor terjadi di Desa Kemlegi, Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur viral di media sosial. Berselang 1 hari, korban mendapat pesan dari ponsel yang turut hilang bersama motornya dengan menyebut pelaku ingin berdamai karena viral. Pelaku meminta korban mengembalikan motornya di kawasan pertokoan di Gersik. Korban bersama polisi mendatangi lokasi, menemukan motornya, sementara pelaku mantan residivis kabur. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali kasus kopi sianida yang diajukan mantan terpidana Jessica Kumala Wongso digelar pagi tadi. Dalam sidang perdana, Jessica tidak lagi didampingi pengacara Otto Hasibuan. Jessica Kumala Wongso tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 9.15 pagi tadi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Jessica tidak didampingi pengacara Otto Hasibuan yang sudah ditunjuk sebagai Wamen Hukum dan HAM. Dalam sidang perdana ini beragendakan pembacaan memori kasasi dari pihak Jessica. Peninjauan kembali kasus ini merupakan kedua kalinya. Sebelumnya, 2018 lalu, Jessica juga pernah mengajukan PK namun ditolak. Dalam PK jilid 2 kali ini, Jessica dan tim kuasa hukum mengaku membawa bukti baru berupa rekaman CCTV utuh. Meski telah dipidana 20 tahun, Jessica mengaku tetap tidak bersalah. Berikutnya, tidak hanya dipakai Presiden Prabowo sebagai kendaraan kepresidenan, mobil maung buatan PT Pindad juga akan digunakan sebagai kendaraan dinas para menteri. Mobil buatan PT Pindad Maung Garuda Limousine mencuri perhatian karena menjadi mobil kepresidenan Prabowo dengan plat RI1. Maung Garuda bercat putih digunakan Prabowo dalam berbagai acara kenegaraan, seperti saat momen usai pelantikan di DPR hingga dibawa ke Magelang saat menghadiri pembekalan anggota kabinet. Tidak hanya dipakai Presiden, mobil maung buatan BUMN dalam negeri ini juga akan digunakan sebagai kendaraan dinas para menteri dan juga pejabat eselon 1. Menurut Wamenkyu Anggito Abimanyu, mobil maung akan menggantikan mobil pabrikan Jepang yang saat ini digunakan para menteri. Begitu dan juga. Baik, kita berkesempatan menyapa langsung. Ini dia iring-iringan Presiden menyapa. Bertahun-tahun dikenal sebagai produsen seragam tentara negara-negara NATO, raksasa industri tekstil PT Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang akibat terjerat utang hingga 24 triliun rupiah. 50.000 karyawan terancam PHK. PT Sritex di Sukoharjo merupakan perusahaan tekstil dan garmen yang terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini mempekerjakan 50.000 karyawan yang menangani pemintalan, tenun, dyeing, percetakan, finishing kain, hingga pembuatan pakaian.
Setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Negeri Semarang, puluhan ribu karyawan mengenakan pita hitam bertuliskan "Selamatkan Sritek" di lengan kanan. Pemerintah terus berkomunikasi dengan Presiden Direktur PT Sritek, Iwan Lukminto. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja diminta melakukan kunjungan. Ternyata tidak ada yang gelisah. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritek itu sendiri. Dan negara sadar nggak bisa tidak. Karena dampak itu itu membuat kita khawatir. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya. Di Sritek ini tabu kata PHK. Di tengah maraknya kasus kekerasan pada anak, diluncurkan buku berjudul Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum. Peluncuran buku ini sekaligus mengenang kepergian pejuang anak Indonesia, Aris Merdeka Sirait. Mengenang 1 tahun kepergian pejuang anak Indonesia Aris Merdeka Sirait, keluarga dan relawan membentuk Yayasan Aris Merdeka Sirait Foundation serta peluncuran buku karya Aris Merdeka Sirait berjudul Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum. Selain itu, digelar launching lagu Stop Kekerasan yang juga karya dari Aris Merdeka Sirait. Video klip memperlihatkan kreativitas anak-anak berkebutuhan khusus dari Immaculata Autism Boarding School bermain alat musik serta menyanyikan lagu Stop Kekerasan. Sama anak-anak di Indonesia, dan itu bukan hanya di daerah di kota tapi sampai ke desa-desa. Kami berkeliling ke seluruh Indonesia di mana dibutuhkan kehadiran Pak Aris dalam artian perlindungan untuk anak dimanapun ada permasalahan pasti akan hadir begitu. Kita launching lagu Stop Kekerasan dan itu menjadi penting sekali sebab dengan kekerasan-kekerasan yang ada dan negara kita, anak-anak kita ini sekarang darurat kekerasan. Berjuang terus bersama-sama dan saya sangat mencintai beliau karena beliau adalah figur tokoh yang betul-betul harus kita teruskan kembali niat baik beliau. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, makan siang kali ini kami ajak Anda untuk makan bakso sepuasnya hanya dengan membayar Rp20.000. Berita ini akan sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Inilah bakso mukbang Cak Makbul di Boyolali, Jawa Tengah yang selalu ramai pengunjung. Hanya dengan Rp20.000, Anda bisa mengambil bakso sepuasnya dengan beragam jenis yang menggugah selera. Tak hanya bakso, pengunjung juga bisa mengambil aneka topping dan isian mulai dari bihun, mie kuning, daun sawi, hingga tahu bakso dan pangsit isi daging. Tapi jangan salah, meski bisa mengambil semaunya, namun ada beberapa aturan yang diterapkan saat pengunjung mengambil bakso. Tapi ada peraturannya. Peraturannya nanti kalau ngambil baksonya jatuh dari mangkoknya itu sudah berhenti. Kalau tidak habis kita denda Rp20.000 lagi. Dalam sekali ambil, rata-rata pengunjung bisa memasukkan 20 hingga 25 butir bakso ke dalam mangkok. Dalam satu hari, lebih dari 500 mangkok bakso ludes diserbu dengan menghabiskan hingga 10.000 butir bakso.